Tugas ini guna memenuhi mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nama kelompok: 1. Vina Yuniar, 2. Atika Nurul Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi perkembangan peserta didik. Definisi perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, berikut macam-macam perkembangan peserta didik. Berikut poin-poin perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik dibagi menjadi 2, yaitu 1. Perkembangan fisik peserta didik. Anak masuk kelas 1 SD atau MI berada dalam periode peralihan dari pertumbuhan cepat masa anak-anak awal ke suatu fase perkembangan yang lebih lambat. Ukuran tubuh anak relatif kecil perubahannya selama 9 tahun di SD. Pada usia 9 tahun, tinggi dan berat badan anak laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. Sebelum usia 9 tahun, anak perempuan relatif sedikit lebih pendek dan lebih langsing dari anak laki-laki. Menjelang awal kelas 6, kebanyakan anak perempuan mendekati puncak tertinggi pertumbuhan mereka. Periode pubertas yang ditandai dengan menstruasi umumnya dimulai pada usia 12 sampai 13 tahun. Anak laki-laki memasuki masa pubertas dengan ejakulasi yang terjadi antara usia 13 sampai 16 tahun. Perkembangan fisik selama remaja dimulai dari masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan fisiologis yang mengubah manusia yang belum mampu bereproduksi menjadi mampu bereproduksi. Hampir setiap organ atau sistem tubuh dipengaruhi oleh perubahan-perubahan ini. Yang kedua adalah perkembangan sosio-emosional peserta didik. Menjelang masuk SD, anak telah mengembangkan keterampilan berpikir, bertindak, dan pengaruh sosial yang lebih kompleks. Sampai dengan masa ini, anak pada dasarnya egosentris, dan dunia mereka adalah rumah, keluarga, dan taman kanak-kanaknya. Daya konsentrasi anak tumbuh pada kelas-kelas tinggi SD. Mereka dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas pilihan mereka, dan seringkali mereka dengan senang hati menyelesaikannya. Selama masa ini, mereka juga mulai menilai diri mereka sendiri dengan membandingkannya dengan orang lain. Anak-anak yang lebih muda menggunakan perbandingan sosial atau disebut juga dengan social comparison, terutama untuk norma-norma sosial dan kesesuaian jenis-jenis tingkah laku tertentu. Sebagai akibat dari perubahan struktur fisik dan kognitif mereka, anak pada kelas besar di SD berupaya untuk tampak lebih dewasa. Salah satu tanda mulai munculnya perkembangan identitas remaja adalah reflektivitas, yaitu kecenderungan untuk berpikir tentang apa yang sedang berkecamuk dalam benak mereka sendiri dan mengkaji diri sendiri. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan. Remaja mudah dibuat tidak puas oleh diri mereka sendiri. Mereka mengkritik sifat pribadi mereka, membandingkan diri mereka dengan orang lain, dan mencoba untuk mengubah perilaku mereka. Poin yang kedua adalah macam-macam faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yaitu 1. Faktor biologis. Bisa diartikan, biologis dalam konteks ini adalah faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya. Faktor ini wujudnya berupa pengaruh yang datang pertama kali dari pihak ibu dan ayah. Yang kedua adalah faktor psikis. Maksudnya adalah pengaruh yang datang dari lingkungan geografis seperti iklim, keadaan alam, tingkat kesuburan tanah, jalur komunikasi dengan daerah lain, dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor ekonomis atau status sosial ekonomi. Dalam proses perkembangannya,
berapapun ukurannya bervariasi. Seorang anak pasti memerlukan biaya untuk makan dan minum di rumah, tetapi juga untuk membeli peralatan sekolah yang dibutuhkan oleh siswa. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat adalah faktor kultural. Di Indonesia ini, jika dihitung, ada berpuluh bahkan beratus kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai kultur, budaya, adat istiadat, dan tradisi tersendiri. Dan hal ini jelas berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Yang kelima, yaitu faktor edukatif. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak manusia terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif, yang memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat, dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu yang keenam adalah faktor religius. Sebagai contoh, seorang anak kiai, sudah pasti ia akan berbeda dengan anak yang lain, yang tidak menjadi kiai, yang sekedar terhitung orang beragama, lebih-lebih yang memang tidak beragama sama sekali. Ini adalah persoalan perkembangan pula, menyangkut proses terbentuknya perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor penting yang mempengaruhinya, karena pondasi agama merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan berperan penting sebagai media kontrol dalam perkembangan peserta didik. Tugas dan fase perkembangan peserta didik. Tugas dan fase perkembangan adalah hal yang pasti bahwa setiap fase atau tahapan perkembangan kehidupan manusia senantiasa berlangsung seiring kegiatan belajar. Tugas belajar yang muncul dalam setiap fase perkembangan merupakan keharusan universal dan idealnya berlaku secara otomatis. Selain itu, ada hal-hal yang lain yang menimbulkan tugas-tugas perkembangan, antara lain, yang pertama, karena adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Yang kedua, karena adanya dorongan cita-cita psikologis manusia yang sedang berkembang. Yang ketiga, karena adanya tuntutan kultural masyarakat sekitar. Tugas-tugas perkembangan seharusnya sangat diperhatikan oleh para orang tua dan juga seorang pendidik sebagai suatu yang terjadi secara alamiah dan tepat pada waktunya. Perhatian orang tua dan juga seorang pendidik sangat diperhitungkan untuk keberhasilan tugas perkembangan pada satu fase dan akan menunjang untuk keberhasilan pada tugas perkembangan pada fase berikutnya. Adapun tugas dan fase perkembangan pada setiap individu menurut Robert H. Figus adalah sebagai berikut. Masa anak-anak berlangsung antara usia 6 sampai 12 tahun dengan ciri utama adalah memiliki dorongan untuk keluar rumah, keadaan fisik yang mendorong untuk memasuki dunia permainan yang membutuhkan keterampilan jasmani, memiliki dorongan mental untuk memasuki dunia konsep, logika, simbol, dan komunikasi yang luas. Yang pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan saat bermain. Yang kedua, membina sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai seorang individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat,
belajar memerankan peran pria dan wanita. Yang kelima, mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan menghitung. Yang keenam, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan kehidupan. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan skala nilai yang selaras. Yang kedelapan, mengembangkan sikap objektif terhadap kelompok dan lembaga. Yang kesembilan, belajar mencapai kebebasan pribadi sehingga menjadi dirinya sendiri. Poin keempat adalah prinsip perkembangan peserta didik. Prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Prinsip-prinsip perkembangan manusia secara alamiah mengikuti pola teratur berdasarkan prinsip atau hukum perkembangan. Menurut psikologi, prinsip-prinsip perkembangan itu meliputi: yang pertama, melibatkan perubahan; yang kedua, perkembangan awal lebih kritis; yang ketiga, hasil proses kematangan dan belajar; yang keempat, pola perkembangan karakteristik yang dapat diramalkan; dan yang terakhir, perbedaan individu dalam perkembangan. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.